Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim Subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita berbicara untuk mengoptimalkan bulan suci Ramadan. Dioptimalkan yang pertama dengan meningkatkan sholat wajib sunnah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kuantitas kemarin, di samping kita mengoptimalkan sholat wajib, di mana kita laksanakan waktu yang afdol, tempat yang afdol. Begitu juga kita datang yang lebih awal, itu menunjukkan bahwa diri kita ini adalah mendahulukan apa yang diperintah oleh Allah, kita kabulkan, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian secara kuantitas, di samping yang wajib ini kita optimalkan, begitu juga diimbangi dengan sholat sunnah yang lain. Sholat sunnat rawatib. Begitu juga kemarin kita berbicara tentang sholat sunnat duha, awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Awal duha yang sering kita berbicara waktu syuruk awal. Kemudian pertengahan duha 8-10. Akhir duha 10-11. Di samping itu kita optimalkan mengikuti sholat taraweh. Sholat taraweh. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu informasi kepada diri kita, man qoma, siapapun yang mendirikan man qoma Ramadan, ya, siapapun yang mendirikan sholat sunnah, sholat taraweh di dalam bulan suci Ramadan, kita tetap istiqomah. Baik itu 10 hari pertama yang disebut dengan rahmah. Apa rahmat itu? Al khairu wan nikmah.
kebaikan-kebaikan yang apabila kita lakukan akan mendapatkan satu kebahagiaan. Komitmen kita untuk optimal melaksanakan sholat tarawih itu kita upayakan 10 hari tetap bertahan. Kemudian 10 hari yang kedua tetap bertahan. Tapi umumnya gimana? Kalau 10 hari kedua ada kemajuan, maksudnya barisnya ini maju. Kalau di sini berapa Pak Mudin biasanya? Berapa garis? Sekarang berapa? 4, 5. Yang awal dulu sampai ke belakang. Nah ini realita, kenyataan, ya toh? Sehingga mempertahankan rahmat, kebaikan yang diberikan oleh Allah, kita motivasi sendiri. 10 hari pertama kita pertahankan dan kita evaluasi. Bagaimana semangat kita, bagaimana komitmen kita untuk mengoptimalkan di dalam bulan suci Ramadan ini bagaimana. Jadi kita lihat diri kita sendiri. Kalau 10 hari pertama itu semangat, 10 hari kedua agak longgar, ya Pak toh, agak longgar. Apalagi 10 hari terakhir tambah longgar. Nah, ini adalah pelajaran. Kita disuruh untuk mengevaluasi setiap detik, setiap saat. Kemarin kita sudah berbicara al-kais, mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pinter, mampu melakukan evaluasi diri. Oh, subuh ini sampai zuhur apa yang kita lakukan? Kalau ada kekhilafan, kita mohon maaf. Zuhur sampai asar apa kita lakukan? Kalau ya, masih ada kekurangan, kita optimalkan lagi dan mohon maaf. Zuhur sampai asar dan sampai berikutnya. Ketika ada kebaikan, kita istiqomah, kita tingkatkan lagi. Itu istilahnya memotivasi, memberikan satu semangat kepada diri kita masing-masing. Intinya kita bertahan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang terakhir. Kita secara kuantitas. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka hadis Nabi mengatakan mangqoma ramadhana imanan. Siapapun yang melakukan sholat tarawih imanan, didasari dengan iman. Apa iman itu? Didasari dengan keyakinan. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan man amila sholihan, man siapapun amila beribadah, man amila sholihan beribadah yang soleh. Ada ibadah, ada amal soleh, ada amal apa? Ada amal su dan ada amal adi. Amal soleh, pada pagi ini kita melakukan amal soleh. Kemudian imanan didasari dengan iman, ini diperintah Allah, yakin. Kita datang ke masjid, yakin ini diperintah Allah. Salat berjamaah diperintah Allah. Mengikuti kajian wajib diperintah oleh Allah. Kalau sudah punya keyakinan seperti itu, min dzakarin au unsa, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan yang melaksanakannya. Wa huwa mu'min, ya. Man amila sholihan, amal soleh min dzakar wa huwa mu'min,
dalam kondisi iman, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, orang yang melakukan amal seperti itu diberi oleh Allah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai, hati ini tenang, ya toh? Bahagia, dijamin Allah hayatan thayyibah, hidup yang sejahtera dunia dan akhirat. Walanajziyanhum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah juga membalas lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Jadi apa kita optimalkan secara kuantitas jumlah sholat sunnah, ya toh, yang disediakan oleh Allah, kita berbanyak. Antara lain kita komitmen, kita istiqomah melakukan sholat tarawih. Wahdisaban, ikhlas. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu janji Allah. Begitu juga di pagi hari, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa ya pun yang puasa Ramadan imanan, iman, wahtisaban, ikhlas, ghufirallahu ma taqaddama, dosa-dosa kita yang lalu diampuni. Malam diampuni dengan dasar melaksanakan sholat tarawih, pagi juga diampuni dengan dasar kita melakukan puasa. Kemudian di samping kita memperbanyak sholat sunnah yang kita praktekkan, yang kita wujudkan, yang kita implementasikan, sholat tarawih, istiqomah, kemudian sholatul lail. Sholatul lail, barokah, manfaat panjenengan di bulan Ramadan ini ada ibadah sahur. Sahurnya jam berapa biasanya? Sesuai dengan apa? Keinginan masing-masing. Yang tidak biasa bangun malam, pasti ketika Ramadan pasti bangun malam. Nah, barokahnya kita disunahkan untuk ibadah sahur, barokahnya kita disuruh sholatul lail, sholat tahajud, sholat syukril wudhu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat macam-macam. Ya toh? Yang sudah biasa lebih ditingkatkan lagi. Yang belum biasa kita belajar. Maka karena barokahnya banyak. Ya toh? Barokahnya banyak. Wa minal laili fatahajjat bi nafilah asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam Allah mengumbar suara, hambaku, bangunlah, udhuni astajib lakum. Nah, ini satu resep untuk peningkatan pendekatan kepada Allah ketika sepertiga malam harus dibiasakan bangun malam dan melaksanakan sholat tahajud dan sholat sunnah yang lain. Kalau kita sudah istiqomah, kalau kita sudah terbiasa, atau yang belum, latihan. Mumpung setiap jam setengah 3, jam 3 lebih, Ramadan ini kita bangun. Makanya salah satu barokah kita ibadah sahur adalah disuruh mudawamah untuk melaksanakan sholat tahajud. Begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain, monggo, ya, diukur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu tadi berbicara tentang peningkatan ibadah wajib dan sunnah, ya toh, secara kuantitas. Wajibnya tetap, sunnahnya ditingkatkan
ya toh, yang belum terbiasa sholat apa sunnah-sunnah, mulai dari waktu pertama sholat duha, pertengahan dan terakhir itu belajar. Yang belum terbiasa sholat sunnah rawatib belajar. Yang belum terbiasa sholat lail yang istiqomah belajar. Itu secara kuantitas. Kemudian kita tingkatkan juga secara kualitas. Apa kualitas itu? Pemahaman tentang ibadah sholat. Ya, menurut Imam Ghazali, ketika kita melakukan ibadah sholat, supaya sholat kita itu bisa khudur. Apa khudur, Pak Amirin? Bisa menghadirkan Allah. Ya, ketika kita sholat kan kadang-kadang ghaflah, kadang-kadang khudur, kadang-kadang yakdo. Supaya sholat yang kita lakukan itu bisa khudur, menurut Imam Ghazali antara lain, yang pertama apa? Yang pertama itu al-fahmu, fahmun, faham. Apa yang kita baca itu faham. Kita membaca doa iftitah, faham. Ya toh? Kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallah bukratan wa asilah. Ngerti kabeh? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kudu ngerti artinya. Patoh, ngerti patoh? Paham? Paham, butuh belajar. Pak Amirin pasti paham ya? Paham. Nah, ketika paham, ya toh, lisannya membaca kabiro walhamdulillahi katsir, konek. Ketika paham, ucapan lisan diikuti dengan ucapan hati. Itu secara kualitas. Jadi sholat kita ini sedikit demi sedikit kita tingkatkan. Yang pertama, paham bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya toh? Kabiro, doa iftitah harus hafal. Pasti hafal, tapi harus mengerti. Ini wajah itu wajiyah. Saya hadapkan wajahku, rohku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini wajah itu wajiyah. Saya hadapkan wajah rohku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Illadzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi paham, supaya paham belajar. Belajar arti bacaan-bacaan di dalam sholat. Kemudian Fatihah. Semuanya hafal Fatihah. Tapi artinya kadang-kadang lupa. Itu dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisan baca Fatihah, artinya menirukan, pikirannya sudah konsentrasi kepada hikmah atau arti-arti yang ada di dalam Al-Fatihah. Itu. Sehingga apa? Sehingga Fatihah ini berkomunikasi, dialog kepada Allah. Allah juga menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketika kita membaca seperti itu, Allah menjawab. Ya, itu dialog. Setelah Fatihah hafal dan artinya hafal, ya, ruku subhana rabbiyal azimi, hafal. Sami Allah, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Harus hafal semua dalam rangka meningkatkan kualitas
ibadah sholat. Yang asalnya yakdo, yang asalnya ghufla, Allahu Akbar. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pikirannya hatinya di luar sholat. Pernah Pak Toh? Sering ya, Allahu Akbar. Pikirannya di luar, ya toh? Sering ya, sering. Pak Jamian pernah? Pernah. Iya, semuanya pernah. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk peningkatan seperti itu, di samping artinya difahami dalam rangka supaya khudur, maksudnya khudur menghadirkan Allah ketika kita sholat. Ketika sudah mengerti artinya, paham artinya, tapi kok masih ya toh, ingat permasalahan-permasalahan di luar sholat, apa yang menyebabkan? Hatinya masih kotor. Perlu melakukan at-tazkiyatun nafs, membersihkan hati melalui kemarin kita sudah berbicara tahalli, tajalli. Nah, Pak Amirin, tahalli kemarin apa? Lupa. Tahalli, lali. Atau apa tahalli? Lali kan? Tahalli membuang akhlak-akhlak madhmumah yang tidak baik. Akhlak-akhlak yang tidak baik itu ditokno kabeh. Sing jenenge ujub, takabur, dengki, iri hati, kasut, riya, ditokno kabeh. Sampai membuang kebiasaan-kebiasaan maksiat-maksiat dohir, lisan sing biasa ngerasani diguak, yang biasa ghibah diguak, dan sebagainya diguak semua, iku jenenge tahalli. Setelah itu dibuat tahalli, dihiasi dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, ikhlas, sabar, ridho, ya toh, ridho terhadap takdir-takdir, ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, kita ridho, kita nerima tanpa menggerutu. Apa menggerutu itu? Gerundel. Ya Allah, aku kok dikai ngene ae sih. Gerutu gak oleh, gak boleh. Tidak ridho dengan takdir, dengan ketentuan-ketentuan Allah. Apapun yang ada pada diri kita sudah ditentukan Allah. Sejak kapan itu? Sejak zaman azali. Jenengan duduk di sini 50 tahun, dunia sebelum diciptakan sudah dicatat ini. Ada Pak Amirin, ada Pak Kemas, sudah dicatat ini. Duduk-duduknya sudah dicatat. Tidak terjadi, itu sudah ditentukan Allah, sudah dipetak-petak Allah. Itu namanya zaman azali, yang namanya qadha. Sekarang takdir. Takdirnya sekarang sudah ikut bersama-sama, ikut musyawarah, ikut kajian, mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengamalkan apa materi yang kita bicarakan pada pagi ini. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa abidana fi tariqatihim wa mu'afatihim bidal bidani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa abidana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa abidana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، رحمة العالمين، رحمة العالمين. اللهم نور قلوبنا يا الله إلى قمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لنا ولدينا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم وفق إلى أقوى طريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.